Ini adalah tampilan Paperpole, tampilan home dari Paperpole. Mereka memiliki slogan Experience the Future of Academic Writing. Jadi mereka menawarkan pengalaman di masa depan terkait academic writing atau penulisan akademis. Boost your chances of success with real-time subject-specific language suggestions that help you write better, faster. Jadi, Paperpole merupakan salah satu platform yang membantu kita bukan hanya secara teknis, tetapi juga pengolahan data dari setiap paper maupun artikel yang ada di luaran sana. Nah, Paperpole sendiri memiliki keunggulan salah satunya dibandingkan pesaingnya, yakni Genie.ai maupun Perplexity, yakni mereka available ataupun bisa dipakai untuk menulis di Microsoft Word. Jadi kita sembari menulis di Microsoft Word juga akan memanfaatkan fitur Paperpole add-on yang bisa diinstal menyatu dengan Microsoft Word itu sendiri. Baik, untuk lebih dalam kita bisa melihatnya dan kita bisa mempelajarinya setelah kita memiliki account tentunya. Baik, kita sekarang sudah di halaman loginnya. Bagi teman-teman yang belum memiliki account bisa mendaftar ataupun mengklik Google Continue with Google di sini. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk login menggunakan email teman-teman yang ada di Google. Nah, kebetulan saya ini sudah berlangganan yang premium untuk 1 bulan ke depan, jadi kita bisa memanfaatkan fiturnya secara maksimal. Ini emailnya dan juga kebetulan ada password tersimpan, kita bisa langsung proceed. Oke, kita sudah masuk ke desktop awal atau halaman awal terkait dengan Paperpole. Nah, di sini kita bisa melihat ini ada My Document. My Document itu beberapa dokumen yang sudah kita pakai sebelumnya, sudah pernah kita buat yang tersimpan di sini. Nah, kalau kita mau menggunakan Paperpole secara online, full online, kita bisa mengklik New Website Document. Sedangkan kalau kita sudah menginstalnya di Microsoft Word sebagai add-in-nya Microsoft Word, kita bisa menggunakannya langsung dengan membuka Microsoft Word tanpa harus login lagi di sini. Tapi untuk kali ini kita akan mencoba yang berbasis website. Sebelum memulai, kita perlu mengklik New Web Document. Baik, ini adalah halaman awalnya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah sidebar sebelah kanan ini adalah menu-menu yang menavigasi kita untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada di dalam Paperpole itu sendiri. Yang pertama ada edit, yang kedua rewrite, kemudian write, ada research or cite, ada translate, ada templates, dan juga checks. Yang lain ini hanya notif-notifnya. Sedangkan di sebelah kiri itu kita bisa melihat account seperti keterangan terkait akun kita, kemudian ada fitur lain seperti plagiarism checks dan sebagainya. Tapi kita akan memaksimalkan sidebar yang sebelah kanan saja. Baik, pertama kita akan mendalami, karena ini belum ada tulisannya, maka kemudian edit bukan menjadi fitur yang akan kita bahas pertama. Nah, edit ini berada di atas karena asumsi dari Paperpole kita sudah memiliki tulisan. Kita tidak menulis dari nol menggunakan Paperpole. Jadi kita sudah memiliki ide ataupun memiliki sedikit rangkuman terkait salah satu tema yang akan kita kaji, kemudian fitur edit ini kita gunakan. Tetapi jika memang belum, maka kita bisa langsung ke fitur write. Oke, write itu adalah fitur AI yang akan memberikan perintah kepada
Paperpole untuk menganalisis, untuk mengembangkan paragraf, untuk mengekspansi kata, untuk membuat outline dan seterusnya. Di sini jika kita klik more idea maka akan muncul banyak perintah-perintah yang bisa kita gunakan. Ada write a paragraph on, ini maksudnya kita menulis sebuah paragraf di sini. Kemudian extract key text way, ini kita akan mengekstrak ataupun mengeluarkan intisari maupun gagasan utama dari excerpt ataupun kata-kata yang kita masukkan. Kemudian use note and draft outline, ini ada draft a literature review, write a conclusion, writing ideas on, dan seterusnya. Ini bisa kita maksimalkan fiturnya untuk menulis. Nah, misalkan ada perintah yang pertama, write a paragraph on. Nah, ini memberikan kita perintah, kita memberikan perintah kepada Paperpole untuk mengekspansi ataupun memperluas ide yang akan kita gali. Misalkan kita memiliki topik terkait dengan pencemaran lingkungan di Kabupaten Tulungagung meresahkan warga sekitar. Kemudian kita klik enter atau submit, nanti akan AI langsung otomatis mengenerate kata yang kita masukkan tadi menjadi sebuah paragraf. Kita insert. Nah, ini hasilnya. Jadi pencemaran lingkungan di Kabupaten Tulungagung, yang mana gagasan pokok dari kalimat yang kita masukkan tadi bisa diekspansi menjadi satu paragraf seperti ini. Nah, kita tentu tidak mungkin mengambil AI secara jiplak karena ini nanti sifatnya adalah memberikan gambaran terkait apa yang akan kita tulis. Kita bisa menulisnya kembali di bawah, misalkan dalam paragraf yang baru untuk dikembangkan lagi ataupun dikoreksi mana yang perlu untuk dibuang, karena memang ini ide bukan dari kita tetapi adalah sugesti atau saran dari mesin itu sendiri atau AI. Nah, itu salah satu feature dari Write. Kemudian kita bisa dari feature Write ini kita bisa merujuk ke feature Rewrite. Di Rewrite ini ada 4 menu, ada 4 sub menu, mohon maaf. Yang pertama ada paraphrase, trim, make academic, dan synonym. Kalau paraphrase ini berarti kita akan mengubah total dari tulisan yang akan kita gunakan. Mengubah dalam arti kita memparafrase, mengubah kata-kata tetapi idenya tetap dipertahankan. Sementara trim itu mempersingkat atau memperingkas paragraf maupun teks yang akan kita gunakan. Kalau make academic itu adalah fitur yang kita bisa gunakan untuk membuat kata-kata maupun kalimat yang terkesan akademis. Kalau sinonim itu mencari padanan kata yang memang belum dipakai atau terlalu umum bisa diganti dengan kata yang lain seperti itu. Nah, keempat menu ini tadi sementara masih berbasis dalam bahasa Inggris, jadi ketika menulis dalam bahasa Indonesia tentunya kita tidak diuntungkan karena memang menu ini masih terbatas dalam bahasa Inggris. Satu misal, kita klik paraphrase. Nah, kita blok kalimatnya mau diparafrase, kemudian kita generate. Nah, yang muncul adalah kalimat maupun paragraf dalam bahasa Inggris. Coba kita masukkan di sini sebagai perbandingan. Nah, terlihat bahwa memang fitur ini belum maksimal untuk mendukung bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian ada fitur edit. Kalau edit ini adalah fitur yang membantu kita untuk melihat apakah kalimat maupun kata yang kita susun itu sudah memenuhi kaidah vocabulary yang benar, kemudian apakah ada kata-kata yang tidak konsisten, dan seterusnya.
Oke, kemudian bagaimana kalau kita mencari research question ataupun konsep-konsep yang perlu dicarikan rujukannya? Kita bisa menulisnya di ask a question pada menu research and cite. Nah, setelah itu klik tanda panah di sini dan kaca pembesar di sini, dan Paperpole akan memproses informasi tersebut dengan merujuk pada database yang mereka punya. Jadi mereka punya satu database yang namanya R. Oke, ini sudah diproses. Ya, jadi mereka punya database yang powered by R Discovery ini, salah satu platform yang bekerja sama dengan Paperpole, yang isinya itu semacam mesin pengindeks, seperti kalau kita nyari jurnal di Garuda, ataupun dari Crossref, ataupun dari Google Scholar, ataupun Scopus, dan seterusnya. Jadi semacam mesin pengindeks. Nah, kembali ke hasil informasi yang tadi. Jadi research question atau sesuatu yang perlu kita riset lebih mendalam itu bisa kita tanyakan lewat fitur research. Dan di sini disajikan jawaban yang merupakan ringkasan maupun olahan dari berbagai jurnal ilmiah. Kita copy di sini. Nah, terlihat bahwa di sini kita sudah membentuk 3 paragraf dan semuanya itu sudah memiliki referensi. Di setiap referensi ini juga tertulis di bagian bawah, jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menulis referensinya. Oke, jadi pertanyaan terkait bagaimana Islam membaur dengan demokrasi di Indonesia. Islam di Indonesia telah berhasil membaur dengan demokrasi melalui beberapa cara. Dijawab, pertama melalui organisasi Islam seperti NU. Nah, kita bisa merujuk ke artikel yang menulis terkait hal ini, terutama artikel yang ditulis Mas Muhammad, dan ini bisa kita gali lebih lanjut atau bisa kita buka artikelnya, boleh dari sini ataupun dari sini. Nah, ini artikelnya yang ditulis oleh Mas Muhammad. Misalkan kita mau melihat, sepertinya ini menarik, kita mau membaca lebih dalam, bisa klik read more. Nanti kita akan diarahkan ke halaman R Discovery, yang mana semacam mesin pengindeks bekerja sama dengan Paperpole dalam mengolah jurnal tadi. Nah, kita bisa lihat di full text-nya. Rata-rata sekarang sudah full text karena publikasi ilmiah semua mengarah ke open source atau open access. Nah, inilah artikelnya. Jadi artikelnya beneran ada, bukan artikel yang fiktif. Nah, misalkan dari sini kita bisa mengolah data kembali. Oke, itu tadi adalah fitur research and cite. Jadi kita bisa memperoleh gambaran terkait ide bagaimana Islam membaur dengan demokrasi Indonesia melalui research site. Di fitur research site ini kita bisa memperoleh gagasan hasil olahan dari beberapa karya ilmiah, dan ini banyak yang relevan dengan topik yang sedang kita gali. Menu selanjutnya adalah translate. Translate ini hanya satu arah sayangnya, yakni dari bahasa non-Inggris menjadi Inggris. Misalkan kita kesulitan, kita sudah memiliki jurnal ilmiah, kemudian mau menerjemahkannya dan tidak memakai Google, karena kalau memakai Google tentunya akan berantakan, maka kita bisa menggunakan fitur translate dari Paperpole ini. Satu contoh di sini ada kutipan dalam bahasa Indonesia. Misalkan kita pakai yang paragraf pertama tadi, pencemaran lingkungan di Kabupaten Tulungagung. Kita bisa ngeblokkannya, kemudian kita klik continue. Sepertinya tidak bisa mensupport dengan banyak
Oke, jadi kita perlu mentranslate-nya secara perlahan ya, tidak mungkin langsung semuanya. Nah, seperti ini. Jadi sangat praktis sekali untuk membantu kita, tidak bolak-balik ke Google Translate, kembali lagi di Kopas ke Microsoft Word dan seterusnya. Jadi bisa langsung. Oke. Ada juga menu templates. Kalau templates di sini kita bisa menggunakannya untuk salah satunya membuat outline. Nah, ini kita delete dulu semuanya. Misalkan kita mau membuat essay tentang salah satu topik di perkuliahan ini, misalkan disuruh membuat paper tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia. Kemudian kita generate, nanti AI-nya akan memproses. Jadi apa yang perlu kita tulis terkait dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Jadi entah itu terkait regulasi ataupun tahapan maupun konsekuensi. Nah, ini sudah mengenerate, kemudian kita langsung bisa insert. Nah, jadi essay kita sudah memiliki outline nih. Jadi ada introduction, itu yang perlu kita isi, tentu definisi hukum perkawinan, pentingnya pemahaman hukum perkawinan, kemudian masuk ke pembahasan ada sistem hukum perkawinan Islam, hak dan kewajiban, tahapan, peran, dan terakhir referensi. Jadi Paperpol memberikan outline maupun gambaran terkait essay yang akan kita manfaatkan. Oke, terakhir dicek. Cek ini adalah fitur tambahan. Jadi Paperpol tidak berdiri sendiri seperti halnya menu plagiarism check ini. Paperpol bekerja sama dengan Turnitin. Nah, kita bisa buka misalkan plagiarism check. Kita akan diarahkan ke halaman lain. Bahwa Paperpol tidak bekerja sama, tidak punya mesin plagiarism sendiri, tetapi dia bekerja sama dengan Turnitin, seperti itu. Seperti ini ya. Jadi saya kira untuk menu yang checks ini masih dalam tahap pengembangan, dan Paperpol sendiri tidak berdiri sendiri untuk mengenhance fitur-fiturnya. Kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di sini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.